Berbicara tentang dunia kerja saat ini, perusahaan merekrut karyawan tidak hanya mempertimbangkan hard skill saja, tetapi juga soft skill yang dimiliki. Istilah soft skill sendiri tentu sering didengar dan sangat berkaitan erat dengan dunia kerja. Hard skill sendiri lebih merujuk kepada kemampuan untuk melakukan tugas tertentu. Sedangkan soft skill adalah tentang atribut dan ciri kepribadian seseorang yang mempengaruhi hubungan di tempat kerja. Hal tersebut karena soft skill menjadi salah satu bagian dari keberhasilan pada dunia kerja itu sendiri. Soft skill yang baik dapat membantu kamu dan usaha kamu untuk memperoleh kesuksesan. Yuk kita bahas apa sih soft skill itu dan manfaatnya bagi kamu dan usaha kamu. Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya. Konten yang terdapat pada video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan hiburan, tidak untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau nasihat keuangan. Tonton video lengkap sampai habis agar tidak ada informasi yang terlewati. Share juga video ini agar kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Apa itu soft skill? Soft skill dan hard skill adalah dua hal yang berbeda. Pada dasarnya pengertian soft skill sendiri tidak jauh berbeda dengan bakat, namun dalam bentuk yang berbeda satu sama lain. Dalam kata lain, soft skill adalah kemampuan non-teknis pada diri seseorang yang terlahir secara alami dan sangat penting dimiliki untuk menjajaki dunia kerja. Kemampuan ini lebih cenderung kepada keterampilan sosial, komunikasi, kecerdasan sosial dan emosional, berbahasa, kebiasaan pribadi, keramahan, dan optimisme. Beberapa kemampuan tersebut dapat memungkinkan kamu dalam berhubungan dengan rekan kerja dan lainnya. Keterampilan non-teknis terlahir secara alami, keahlian ini tentunya tidak terdapat di sekolah pelatihan atau kuliah seperti dasarnya ilmu yang pasti. Sebaliknya dengan hard skill yang dapat ditemukan dalam ilmu yang pasti. Secara sederhana, soft skill adalah pelengkap dari hard skill. Tanpa soft skill, kamu akan kesulitan dalam beradaptasi dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Berbeda dengan hard skill yang berhubungan dengan kemampuan menyerap ilmu, atau keahlian dan kemampuan untuk melakukan jenis tugas atau kegiatan tertentu. Bisa mengendalikan emosi dalam diri, dapat menerima nasihat orang lain, mampu memanajemen waktu, dan selalu berpikir positif. Juga termasuk ke dalam kategori soft skill atau kemampuan personal seseorang. Berikut ini beberapa manfaat soft skill bagi kamu atau karyawan untuk mendukung kesuksesan dan keberhasilan karir yang dijalani. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Relasi luas. Memiliki soft skill dan melatihnya dengan baik dapat membuat kamu memiliki banyak relasi. Dengan relasi yang luas, peluang kamu untuk mengembangkan kemampuan dapat dengan mudah diperoleh. Dengan mempunyai banyak relasi juga akan membuat kamu mudah untuk mendapatkan bantuan agar bisnis dan usaha kamu terus berkembang. Otak kanan berkembang. Kamu dapat lebih mengembangkan otak kanan dengan soft skill untuk mengelola emosi dan bisa membuat kamu berpikir kreatif dan inovatif dalam bekerja. Karena otak kanan memiliki kemampuan lebih baik untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas intuisi terhadap suatu hal dan pengolahan rasa. Soft skill yang terus terasa akan beriringan dengan berkembangnya otak kanan. Kesehatan serta emosi stabil. Dengan menjaga kestabilan kesehatan dan emosi. Salah satu contohnya adalah dengan menebarkan banyak senyum, serta mengurangi intensitas atau jarang marah, dapat membuat kesan baik untuk diri kamu dan sekitar. Tidak hanya itu, kita juga akan terhindar dari penyakit atau sulit sekali terserang penyakit. Karena perasaan yang positif dan bahagia tanpa menyakiti orang lain, dapat mengendalikan emosi. Memahami kondisi perasaan yang sedang dialami seringkali terjadi permasalahan mood muncul dalam situasi apapun. Karena emosi berbentuk abstrak dan tidak dapat didefinisikan. Dengan meningkatkan soft skill yang kamu miliki, bersamaan dengan itu berangsur kamu juga dapat mengendalikan emosi atau permasalahan mood yang kamu alami. Tidak lengkap jika telah mengetahui pengertian dan manfaat soft skill, namun tidak mengetahui contoh dari soft skill itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa contoh soft skill yang dapat menunjang karir dan meningkatkan peluang usaha kamu. Komunikasi. Kemampuan komunikasi yang baik harus kamu miliki dan melatihnya secara rutin. Komunikasi menjadi salah satu kemampuan non-teknis yang sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan atau bisnis yang sedang dijalankan. Karena dengan kemampuan yang satu ini, perusahaan atau bisnis bisa mendapatkan relasi yang banyak dan besar. Dengan begitu, perusahaan atau bisnis yang sedang berjalan pun akan cepat berkembang.
Sepaket dengan kemampuan komunikasi tersebut, kamu juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Dengan memahami pesan yang tersampaikan oleh lawan bicara, kamu bisa memberikan respon yang tepat. Beberapa kemampuan yang perlu kamu asah yaitu mendengar aktif, negosiasi, public speaking, storytelling, komunikasi nonverbal, komunikasi verbal, dan presentasi, problem solving. Perusahaan tentunya akan sangat menghargai karyawan yang memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah dengan baik. Pengertian problem solving secara umum adalah kemampuan dalam memecahkan masalah, yaitu usaha menemukan urutan yang benar dari jawaban-jawaban yang ada, agar bisa lebih dekat dengan tujuan tersebut. Ada beberapa syarat untuk para pebisnis agar mampu memiliki kemampuan menyelesaikan masalah atau problem solving. Kemampuan ini akan tumbuh ketika kamu dapat berpikir positif, logik, sistematik, visioner, dan bisa mengandalkan pengalaman sebagai acuan dalam menangani masalah-masalah tersebut. Alangkah lebih baiknya sebelum melakukan problem solving, ciptakan kondisi untuk tidak saling menyalahkan, bersedia mengambil resiko dalam kegagalan, bersedia untuk belajar terus-menerus, dan berkomitmen. Leadership, memiliki jiwa leadership juga sangat penting meskipun kamu bukan seorang manajer ataupun pemimpin perusahaan. Karena perusahaan memerlukan kemampuan setiap individu dalam memimpin. Jika setiap karyawan mempunyai kemampuan dalam memimpin, maka mereka pun akan dapat memimpin diri sendiri dalam pekerjaan mereka masing-masing. Sehingga pekerjaan pun akan optimal. Dalam hal ini perusahaan ingin mengetahui seberapa cerdas kamu dalam mengambil keputusan. Biasanya orang yang memiliki bakat kepemimpinan yang alami mampu memberikan inspirasi, mempengaruhi orang lain, dan menggerakkan seseorang atau tim menuju kesuksesan bersama. Beberapa keterampilan dalam leadership yaitu manajemen konflik, delegasi, membuat keputusan, manajemen proyek, dan mentoring. Adaptasi. Kemampuan adaptasi yang baik sangat penting jika kamu bekerja di perusahaan yang pergerakannya sangat dinamis dan pesat. Di tempat kerja, kamu harus menghadapi berbagai masalah dan pekerjaan yang tak kunjung usai. Bahkan ada yang masih merasa tidak tenang meski sudah jam makan siang, memikirkan pekerjaan yang belum beres ataupun tuntutan atasan. Bagaimanapun keadaannya, kamu harus bertahan. Inilah yang disebut dengan keterampilan non-teknis adaptasi yang baik. Seberat apapun pekerjaan kamu dan tantangan dari atasan maupun rekan sejawat, kamu harus berani menerimanya. Pada awalnya memang belum terbiasa. Namun, ada banyak hal yang harus kamu pelajari. Kembangkan adaptasi yang baik, maka semua masa sulit akan terlewati. Kemampuan ini akan membantu kamu menghadapi berbagai dinamika dunia kerja. Etika kerja. Memiliki etika kerja yang kuat akan membangun hubungan yang baik dan positif dalam pekerjaan, hubungan dengan atasan maupun rekan kerja lainnya. Banyak sekali manfaat yang akan hadir setelahnya. Mendapat penilaian yang bagus dari atasan dan rekan kerja akan membuat karir yang kamu jalani berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa kemampuan dari etika kerja yaitu integritas, gigih, manajemen waktu, perhatian yang detail, dan teamwork. Decision making. Skill decision making dalam dunia kerja adalah proses penyelesaian masalah yang melibatkan pengambilan keputusan untuk memilih solusi yang paling memungkinkan. Dalam prosesnya juga tidak boleh asal, karena harus sesuai dengan pikiran yang objektif dan melalui proses identifikasi masalah. Hal itu karena saat bekerja di kantor, keputusan yang ada akan berpengaruh pada nama perusahaan. Maka dari itu dalam proses pengambilan keputusan tersebut, biasanya kamu perlu meminta pendapat orang lain. Manajemen waktu. Dalam lingkungan kerja, keterampilan ini juga sangat membantu dan bisa menghasilkan lebih banyak kesuksesan serta produktivitas kerja. Time management atau manajemen waktu merupakan jenis soft skill selanjutnya yang penting untuk pekerja miliki. Istilah satu ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk menggunakan waktu secara efektif atau produktif. Conflict resolution. Keahlian terakhir yang perlu pekerja profesional miliki adalah conflict resolution. Kemampuan yang mengacu pada proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan dapat mencapai kesepakatan dan menyelesaikan konflik mereka. Membantu pekerja dalam meleraikan ketidaksepakatan bersama rekan-rekan di kantor. Berdasarkan penjelasan serta beberapa contoh mengenai soft skill, hal ini dapat menjelaskan pengaruh soft skill dalam pengembangan bisnis. Fungsi soft skill bagi pengembangan bisnis sendiri tentu mempunyai peran serta pengaruh besar agar bisnis bisa berkembang. Karena dengan mempunyai soft skill yang baik, maka karir, perusahaan,
Atau bisnis pun akan berkembang dengan pesat dan tentunya akan menguntungkan bagi perusahaan atau bisnis itu sendiri. Itulah pengertian soft skill beserta contoh dan fungsinya bagi pengembangan bisnis. Dengan mengetahui lebih detail mengenai soft skill, maka diharapkan soft skill sendiri dapat membantu berkembangnya bisnis yang sedang berjalan, atau dapat membantu berkembangnya sebuah perusahaan. Setiap perusahaan membutuhkan karyawan yang memiliki keterampilan non-teknis, namun setiap orang memiliki soft skill yang berbeda. Soft skill perlu dilatih dan dikembangkan agar sesuai dengan kapasitas yang sesuai. Asah skill kamu dari sekarang agar bisnis yang kamu jalani dapat terus berkembang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya yang mungkin akan membantu kita menjawab salah satu pertanyaan penting dalam hidup. Kapan kaya?